مما رزقناه قال السلفي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها الحاكمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى صدق الله العظيم. Jemaah sidang salat Jumat maka Allah yang mulia, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa berarti al-khawfu minal jalil, rasa takut kita terhadap ancaman Allah. Wal amalu bitanti beramal sebagaimana yang Allah contohkan dalam Al-Quran dan Sunnah-Nya. Bersyukur ala janji, bersyukur terhadap nikmat Allah. Dan takwa yang berarti ridho berqalil, ridho terhadap yang sedikit. Dan pada akhirnya takwa itu adalah wal istidadu li yaumir rahim, mempersiapkan diri kita untuk menuju kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di akhirat kelak. Dengan bekal takwa inilah kita akan menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh manusia yang mulia di sisi Allah itu adalah hambanya yang bertakwa kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelang sepekan datangnya bulan suci Ramadan, maka marilah kita mempersiapkan diri menyambut akan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan berkahan dan insyaallah dunia dan akhirat kita. Maka apa yang perlu kita siapkan? Yang pertama adalah luruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa niat kita beribadah kepada Allah itu atas dasar linnas atau lillah. Bila niat ibadah kita karena linnas, maka boleh jadi linnas dan artinya karena manusia hanya kita dapatkan pujian, sanjungan, dorongan, kebanggaan. Tapi apabila ibadah itu didasarkan karena lillahi ta'ala, maka insyaallah pahala yang akan kita dapatkan bukan saja kesenangan duniawi, maka akan kita dapatkan kebahagiaan yang hakiki, yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Seseorang mendapatkan pahala atau tidak itu rupanya dilihat dari mana niatnya itu sendiri. Dalam hadis dari Muhammad SAW disebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu adalah niatnya. Seseorang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena niatnya yang benar pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sholat Jumat yang kita adakan di sebuah kita di masjid kita, niatkan karena lillahi ta'ala supaya mendapatkan pahala ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bila niatnya sudah benar karena lillahi ta'ala, maka tentunya tidak ada kegiatan apapun kecuali hanya keridhaan Allah. Lebih-lebih sungguh sangat menjadikan masalah yang besar apabila kita ibadah yang kita lakukan dengan benar ternyata diikuti dengan perilaku yang salah yang mengakibatkan
ibadah sholat Jumat itu tidak ada pahalanya. Alhamdulillah. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah niat kita luruskan, maka persiapan yang kedua adalah bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun, sebesar apapun yang namanya musibah, ujian dan datangnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita berdoa kepada Allah. Melahirkan kalimat-kalimat thayyibah, perkataan-perkataan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu menjadikan kita sesuatu yang jauh didekat, sesuatu yang dibenci menjadi dicintai karena kekuatan doa itu sendiri. Di dalam ayat Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka apabila Muhammad umatmu bertanya kepada Allah, di manakah Allah itu? Maka jawablah, Allah itu dekat. Allah itu mengabulkan doa bagi hamba-Nya yang berdoa kepadanya. Maka ikutilah Allah agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Doa di dalam agama kita itu adalah ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur terhadap apa? Ketika Allah memberikan nikmat kepada kita. Sampai saat ini kita diberikan nikmat oleh Allah, nikmat sehat, nikmat diberikan oleh Allah usia, dan alhamdulillah kita bisa berada di masjid yang kita cintai. Semuanya itu harus kita lakukan dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan rasa syukur itulah kemudian Allah akan menambahkan nikmat kita kepada kita semuanya. Di dalam ayat Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzakara rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila hamba-Ku itu bersyukur kepadaku, kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Tetapi apabila hamba-Ku kufur terhadap nikmat Allah, maka tunggulah azab Allah itu, siksaan Allah itu sangat pedih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, doa itu juga merupakan penyesalan atas dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah. Maka di dalam ketika kita merasa mempunyai dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, langkah yang kita lakukan bagaimana kita lakukan yang namanya pertobatan, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila kita punya kesalahan dengan sesama manusia, maka langkah yang kita lakukan adalah bagaimana kita meminta maaf sesama. Maka di bulan Ramadan ini salah satu langkah yang terbaik bagaimana kita untuk saling memaafkan. Maka itulah sebuah kesalahan yang kita lakukan, yaitu dengan dosa kita kepada Allah, bagaimana kita lakukan pertobatan dan kesalahan kita dengan sesama manusia yang kemudian dilakukan dengan meminta maaf. Doa itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa itu juga permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala keinginan dan rencana kita. Boleh jadi di antara kita punya rencana masing-masing. Misalkan yang kelas 12 berharap oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan masuk perguruan tinggi yang diharapkan. Itu adalah harapan kita. Adik-adiknya dan lain sebagainya semuanya punya harapan dan juga keinginan. Maka di dalam merealisasikan keinginan itu dilakukanlah yang namanya doa sebagai permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah berfirman di dalam ayatnya, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah Allah akan mengabulkan doa kita. Menjelang Ramadan ini, apa doa yang kita panjatkan? Sering sekali jamaah sekalian sudah memandangkan doa itu sendiri. Di antaranya seperti Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Ya Allah,
berikanlah kepada kami keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan berilah keberkahan kepada kami di bulan Ramadan. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami, usia kami sampai di bulan Ramadan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada doa juga yang kita panjatkan terkait tentang Ramadan ini. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasaddaqu inni taqabbalan. Ya Allah, berilah kami keselamatan hingga bulan Ramadan. Keselamatan Ramadan kepada kami, dan semoga Ramadan kepada kami diterima amal ibadah kami. Itulah doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melakukan niat, kemudian doa yang kita lakukan, maka selanjutnya adalah bagaimana kita mempersiapkan fisik dan psikis kita di dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Fisik kita adalah bagaimana supaya badan ini sehat. Ketika kita melakukan yang namanya kezaliman terhadap diri sendiri, itu bisa terjadi. Misalkan badan butuh tidur, butuh istirahat, tetapi ketika kita menggunakan mata, tangan, dan lain sebagainya yang kemudian tidak menggunakan waktu untuk istirahat, untuk tidur, maka itu termasuk pihak zalim dalam diri. Sehingga terjadi ketika kewajiban kita, misalkan di dalam ilmu, di dalam belajar, yang terjadi fisiknya lemah, seharusnya belajar jadi justru tidur. Itulah perilaku yang disebut zalim terhadap diri. Maka di dalam bulan suci Ramadan ini, siapkan fisik kita, maupun persiapkan psikis kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Persiapan terhadap fisik, bagaimana fisik kita tempatkan sesuai dengan porsinya. Setelah psikis, bagaimana sikap kita, mental kita untuk bahagia ketika datangnya bulan suci Ramadan. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, "Al-Fatihah itu Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala an-nar." Barang siapa yang bahagia datangnya bulan Ramadan, bahagia datangnya bulan Ramadan, maka haram baginya api neraka. Jadi kebahagiaan di dalam diri kita, bagaimana sikap mental kita, datangnya bulan Ramadan ini menjadikan kita berbahagia. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita usia sampai bertemu dengan bulan suci Ramadan. Yang terakhir, kita siapkan apa dalam menyambut ini? Yaitu persiapkan yang namanya harta benda. Untuk apa harta benda itu? Tentunya adalah bagaimana kita bisa berinfak, bersedekah, beramal, karena di bulan suci Ramadan adalah pahala yang berlimpah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita untuk selalu menambahkan harta kita, baik ketika lapang maupun dalam kondisi sempit. Allah berfirman di dalam ayatnya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Jadi salah satu tanda orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah mereka yang menambahkan hartanya baik ketika lapang maupun ketika sempit, baik ketika Allah berikan harta yang banyak maupun Allah menguji dengan kekurangan harta kita, tetap istiqomah dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermasukan pada siang hari ini memberikan kepada kita arah yang positif untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan niat yang benar. Bersyukur kepada Allah atas doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan fisik dan psikis kita, mempersiapkan harta yang terbaik untuk beramal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.